Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Balik lagi bareng aku Putri Nuari. Nah, kali ini aku bakal bahas film tentang dunia perkuliahan lagi nih, dimana kampus yang seharusnya jadi tempat kalian menimba ilmu tapi malah menjadi tempat paling menyeramkan dalam hidup kalian. Bahkan nyawa pun menjadi taruhannya. Tapi sebelum itu jangan lupa buat subscribe ya guys, dan bantu aku biar aku bisa sampai ke 100.000 subscriber. Nah, jadi konon katanya di Thailand itu ada sebuah cerita legenda tentang seorang putri kerajaan bernama Putri Nuan Keo yang jatuh cinta dengan seorang pria yang merupakan rakyat biasa. Tapi jelas saja, cinta sang putri sangat ditentang oleh sang raja nih guys. Dan ketika raja tahu bahwa putrinya mencintai pria biasa, sang raja langsung mengambil tindakan dengan memenggal seluruh kepala laki-laki yang ada di desanya. Katanya itu demi menyelamatkan kehormatan sang putri. Dan yang jelas supaya sang putri ini gak jatuh cinta lagi sama orang yang biasa-biasa saja. Setelah kematian para laki-laki di desanya, bukan berarti semua masalah itu selesai guys. Sang putri kemudian ternyata akhirnya meninggal dunia dan dimakamkan di sebuah kuil. Para penduduk di sana juga meyakini bahwa kuil sang putri bisa menjadi sebuah tempat untuk memohon sesuatu bagi para pasangan yang sedang berpacaran ataupun yang menikah. Tapi jika mereka datang ke sana dan hanya pura-pura sebagai seorang pasangan, maka mereka harus siap menerima konsekuensinya, di mana salah satu dari mereka akan mati ataupun disiksa hingga mati. Berawal dari sebuah kampus di Thailand jurusan seni dan budaya, di mana ada seorang pria dan wanita bernama Tae dan juga Koi adalah salah satu mahasiswa dan mahasiswi di sana. Mereka dikenal sering bersama ketika di dalam maupun di luar kampus. Meskipun tidak berpacaran, tapi mereka terkenal sangat dekat satu sama lain. Mungkin karena mereka sama-sama pemegang beasiswa di kampus tersebut. Bahkan, Tae juga sempat minta tolong ke Koi untuk pura-pura jadi pacarnya, cuma biar orang yang ngejar-ngejar dia jadi menjauh. Para mahasiswa sedang mempersiapkan untuk sebuah acara pertunjukan di jurusan mereka. Tae bekerja sangat keras agar ia tetap bisa mendapatkan beasiswa lagi di semester depan. Namun, keesokan harinya, Tae dan Koi dipanggil oleh kepala jurusan. เหลือโควต้าแค่ทุนเดียวมันโดนตัดงบฝ่ายบริหารก็จะพิจารณาจากเกรดจากผลงานว่าใครควรจะได้รับ Mereka diberitahu jika semester depan hanya akan ada satu mahasiswa yang mendapat beasiswa. Hal tersebut karena adanya pemotongan anggaran di kampus mereka. Dan jelas itu membuat mereka cukup kecewa, karena yang awalnya mereka berteman baik, kini mereka harus bersaing untuk mempertaruhkan beasiswa tersebut. Koi yang terhimpit masalah ekonomi di keluarganya sangat ingin mendapatkan beasiswa itu. Begitupun dengan Tae, dia juga sangat membutuhkan beasiswa tersebut jika ia masih ingin lanjut kuliah. Suatu hari, Tae tiba-tiba teringat tentang cerita legenda Putri Nuan Keo. Dengan nada bercanda, dia mengajak Koi ke kuil sang putri untuk meminta agar mereka berdua bisa sama-sama mendapatkan beasiswa. เราสองคนลองไปขอพรดูดีกว่า ขอพรกับไผ เอาก็เจ้านั่งจะมีสารแบบคันผู้ใดหาพ่อผู้นั้นก็ได้ Awalnya Koi menolak, ditambah lagi mereka kan tidak berpacaran, jadi mana mungkin permintaan mereka akan dikabulkan. Namun Tae meyakinkan Koi untuk tetap mencobanya, dan mereka hanya perlu berpura-pura pacaran saja. Karena menurut Tae, cerita tersebut hanyalah legenda dan tidak mungkin akan ada yang menjadi kenyataan. Koi mempertimbangkan ajakan Tae. Di satu sisi dia ingin mendapatkan beasiswa tersebut, tapi di satu sisi juga dia memikirkan perasaan Tae jika Tae tidak mendapatkan beasiswa. Koi kemudian memutuskan untuk menerima ajakan Tae ke kuil. Sepulang dari kampus, mereka berdua datang ke kuil tersebut dan pura-pura menjadi seorang pasangan. เฮาสองคนบ่ได้เป็นหยังกันสักหน่อย มันก็อาจจะคือจัง จังซี่ก็เท่ากับว่าตะกี้ก็ยังบอกอยู่ว่าบ่ไผกับไผสิตายย้อนความหัก บางตำนานเขาก็เว้าให้เบิ่ง Di sana mereka menghidupkan dupa dan memohon agar mereka berdua bisa mendapatkan beasiswa. Setelah berdoa, tidak ada hal yang terjadi. Tapi ketika mereka berjalan meninggalkan kuil, terlihat hantu sang putri duduk di atas pohon seolah mengawasi pergerakan mereka. Dan keesokan harinya, mereka diberitahu jika anggarannya tidak jadi dipotong dan mereka berdua tetap bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Tae dan Koi sempat kaget. Mereka nggak percaya bahwa usaha mereka untuk ke kuil kemarin tidak sia-sia. เจ้า
จ้านั่งแมงศักดิ์สิทธิ์อีหลีวะขอมือว่าน Hari itu mereka pergi ke tempat salah satu seniman untuk mencari referensi pertunjukan mereka. Mereka diajak untuk melihat-lihat berbagai macam kesenian di sana. Koi yang awalnya ada bersama rombongan, tiba-tiba dia tertarik pada sesuatu nih. Koi masuk ke dalam sebuah ruangan karena sepertinya dia melihat sesuatu di sana. Di luar pintu, tiba-tiba Koi melihat ada seorang putri yang dipenggal kepalanya. Jelas itu sangat membuat Koi sangat shock berat. Ditambah lagi, dia melihat sebuah kepala yang menggelinding ke arahnya. Koi semakin histeris. Yang sadar bahwa Koi hilang dari rombongan langsung mencarinya. Untungnya, Tae segera menemukan Koi. Namun dalam keadaan itu, Koi melihat Tae yang datang adalah Tae tanpa kepala. Koi menjadi semakin ketakutan. Tiba-tiba tasnya menyangkut di sebuah gergaji pemotong kayu yang tiba-tiba mesinnya menyala sendiri. Sambil berteriak minta tolong, Tae mencoba menarik badan Koi, namun tidak berhasil. Teman-teman dan pemilik tempat tersebut akhirnya datang setelah mendengar teriakan Tae. Mereka mencoba mencabut aliran listrik mesin tersebut, namun mesin tersebut masih tetap menyala dan tidak mau mati. Akhirnya dengan terpaksa, sang pemilik mengorbankan tangannya demi menyelamatkan Koi. Keesokan harinya, mereka kembali dipanggil kepala jurusan. Mereka dimarahi habis-habisan karena mereka dianggap sudah melakukan kesalahan yang besar yang membuat tangan si pemilik tempat kesenian tersebut terluka parah. Ditambah lagi, beliau adalah seorang seniman yang bekerja menggunakan kedua tangannya. Jelas itu membuat kerugian yang besar bagi sang seniman. Konsekuensinya, beasiswa milik Tae akan dicabut. Koi akhirnya merasa bersalah dan dia meminta kepada sang kepala jurusan bahwa cukup beasiswanya saja yang ditarik tapi punya Tae jangan. Tapi sang dosen menolak permintaan Koi. Bahkan mereka sempat beradu mulut. Sampai akhirnya Tae menenangkannya dan mengajaknya bicara di belakang kampus. Mereka kemudian memperdebatkan tentang masalah Putri Nuan Keo. Tae bilang mungkin ini adalah konsekuensinya karena mereka sudah berbohong bahwa mereka pacaran di depan kuil putri tersebut. Koi sempat usul bagaimana jika mereka berpacaran saja. Namun bagi Tae tidak akan mungkin bisa berhasil jika berpacaran tanpa adanya rasa cinta. เขาอาจจะต้องเป็นแฟนกันให้เพื่อนเห็นเพราะว่า การที่คนเฮาสิฮักกัน มันก็บ่ควรมีผู้ใดมาบังคับ Keesokan harinya, karena merasa sangat bersalah, Koi akhirnya kembali ke kuil tersebut sendirian. Di sana dia memohon ampun dan meminta agar Putri Nuan Keo melepaskan mereka berdua. หนูจะมาถอนสิ่งที่หนูเคยขอเจ้านางจะไม่ยอมปล่อยพวกหนูไปเลยใช่ไหม Awalnya biasa saja, tapi ketika Koi akan menghidupkan dupa, tiba-tiba sang putri berada tepat di depannya. Setelah itu pun terlihat beberapa tubuh tanpa kepala berdiri di depan kuil tersebut. Koi lari ke ketakutan dan meninggalkan HP-nya di kuil tersebut, sehingga dia tidak tahu kalau Tae yang khawatir menghubunginya sejak tadi. Sementara Tae yang lagi di kampus tiba-tiba melihat beberapa sosok orang tanpa kepala datang ke arahnya. Sementara di belakangnya sudah ada satu sosok tanpa kepala yang siap memotong lehernya. Untungnya, Koi cepat menyelamatkan Tae. Mereka kemudian berlari ke arah kampus, di mana di sana teman-temannya sedang mempersiapkan acara pertunjukan yang akan berlangsung sebentar lagi. Dengan tergesa-gesa, Tae memberitahu teman-temannya tentang kejadian tersebut. Keadaan menjadi sangat kacau dan tiba-tiba kedua teman dekat Tae memenggal kepalanya sendiri. Hal tersebut sontak membuat semua orang yang ada di sana lari ketakutan. Satu persatu teman mereka ikut menjadi korban atas kesalahan mereka. Dan kini giliran Tae yang harus menerima hukuman tersebut. Tae dibawa ke hadapan sang putri dengan leher yang sudah berdarah. Dia hanya bisa menangis dan pasrah atas nasibnya. Melihat Tae menangis, Koi langsung bersimpu di hadapan sang putri dan para penjaganya. Di sana dia memohon agar sang putri tidak membunuh Tae. Dan Koi mengatakan bahwa dia rela menjadi gantinya. Biarkan dia saja yang dibunuh dan dipenggal asalkan Tae tetap hidup.
ชีวิตหนูไม่มีประโยชน์กับใครเลยแต่เต้ยังอยู่ข้างๆถ้าเจ้านางจะเอาชีวิตใครสักคนไปหนูขอร้อง Di saat-saat terakhirnya, Koi mengenang masa-masa kebersamaannya dengan Tae. Di dalam lubuk hatinya, sepertinya dia sangat mencintai Tae. Namun mereka sama-sama tidak mau mengakuinya. Sampai akhirnya, Koi dipenggal tepat di depan mata Tae. Tae menangis histeris. Dia juga merasa sangat bersalah. Dan sekarang dia sudah kehilangan orang yang telah membersamainya dan juga mungkin orang yang dia cintai sebenarnya. Cinta mereka terpisahkan oleh maut seperti kisah cinta putri Nuan Keo.